wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena nikmatnya alhamdulillah kita bisa berkumpul siang hari ini di lab biologi ya Bapak Ibu dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, ini adalah kegiatan saya pribadi Bapak Ibu selaku CGP Angkatan 9. Nah, ini adalah merupakan penugasan di aksi nyata dari modul 1.4. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pribadi mengucapkan terutama kepada Pak Joko yang terhormat. Alhamdulillah Pak Joko selaku Wakil bisa mewakili Ibu Sunarti karena Ibu Sunarti tadi masih ada Zoom fasilitator begitu kata beliau. Jadi terima kasih Pak Joko sudah mewakili Ibu Sunarti untuk hadir di kegiatan ini. Kemudian yang terhormat juga kepada rekan-rekan guru, Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya hadir di lab bio ini di sela-sela waktu mengajar untuk memberi support kepada saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tak lupa salam serta salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Pak Joko memberi sambutan. Kepada Pak Joko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ya Bun. yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Kepala Sejarah, Ibu BM Komunikasi SSI ini, calon guru penggerak angkatan ke-9. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada kesempatan ini, dan selamat semuanya. Semoga nanti akan menyusul satu tahap calon-calon penggerak yang menggerakkan kerjasama khususnya dan Provinsi Lampung pada umumnya. Bapak Ibu, mohon maaf sehingga Bu Sunarti yang berikan sambutan karena beliau yang agenda politik. Saya Ketawel sampul kepada beliau mewakili dengan yang kedua Bapak Ibu, kami dari beliau sebenarnya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah hadir berlomba-lomba untuk menjadi calon guru penggerak sampai angkatan 15 kalau tidak salah. Nanti angkatan 15 sudah mandiri, artinya dia sendiri dan cukup mahal. Kalau saya membaca dari permen dari permen, nanti juga akan disusul permen NB bahwa program sertifikasi guru arahnya nanti ke guru penggerak Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan masih dalam proses pembentukan di DPR Komisi 9. Karena nanti sistem sertifikasi guru akan berubah. Yang sekarang belum PPG nanti akan kebagian menjadi peserta guru penggerak. Sebagai gantinya mungkin barangkali itu regulasinya. Karena ini adalah menjadikan cambuk bagi kita semua untuk saling meningkatkan kompetensi gurunya. Karena program sertifikasi guru yang lama, portofolio diganti dengan PPG, PLPG diganti dengan PPG, nanti yang keempat akan menjadi CGG. Sehingga nantinya regulasinya akan
berubah terus sesuai dengan kemajuan zaman, tuntutan zaman pendidikan di era revolusi 5.0. Kalau kemarin revolusi 4.0, sekarang kita akan menuju ke revolusi 5.0. Yang kedua berkenaan dengan itu, Bapak Ibu yang muda-muda, yang di bawah 50 tahun, kami support penuh agar menjadi guru-guru penggerak dan menggerakkan seluruh jenjang pendidikan. Karena kita berada di jenjang pendidikan menengah atas, secara pasti akan menggerakkan pendidikan di jenjang SMA pada khususnya. Dan nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan semacam apa ya, kalau disebutkan ribetnya. Karena calon-calon pemimpin itu nanti diambil dari guru penggerak Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut saya dihoror apa PNS, nggak usah takut itu. Siapa tahu nanti regulasi CPNS ke depan dari guru penggerak bisa jadi, karena semua itu ada regulasi itu berjalan terus dengan dinamika pendidikan kita yang akan menuju era digitalisasi dan akan bermuara ke Finlandia. Dan saya sebut juga pendidikan di Finlandia. Itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan selamat ibu kita dan kawan-kawan yang sekarang lagi berusaha untuk proses CPG, dan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti akan menjadi pilot motivasi dari teman sejawat dan mitra-mitra di sekolah lain, karena saya pernah menjadikan corongnya sekolah penggerak di Komisi Lampung. Demikian kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko yang telah memberikan sambutan, kemudian Pak Joko selalu memberikan motivasi kepada kami semua guru-guru ini supaya nantinya kita semua bisa berpartisipasi mengikuti. Terima kasih Pak Joko. Baik Bapak Ibu, mohon izin Pak Joko untuk saya langsung saja menyampaikan. Oke, boleh Pak Joko menyampaikan diseminasi bukan desi ya? Bisa ya? Oke. Budaya positif di sekolah. Jadi tujuan aksi nyata di modul 1.4 ini adalah yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, nantinya mudah-mudahan kita dapat menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan game ya, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa berpasangan. Nah, berdua kayaknya pas deh. Nanti Pak Joko dengan Pak Edi berarti ya, berpasang-pasangan. Nah, di sini Bapak Ibu kan berpasangan. Salah satu dari Bapak Ibu nanti mengepalkan tangan, kemudian membayangkan bahwa Bapak atau Ibu yang mengepalkan tangan itu memegang sesuatu benda yang sangat berharga di dalam kepalan tangan itu. Nah, Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang rekan satu
boleh? Tidak? Aduh. Ya? Oh boleh. Yang masih bersih kekeh berarti Bu Ida. Bu Iwi masih Bu Siti bersih kekeh? Oh nggak bisa lagi jadi. Pak Joko dengan Bu Deni gimana? Bu Deni yang menggenggam. Kalau Pak Joko ingin membuka kepala tangan Bu Deni boleh nggak kira-kira? Kan di dalam tangan Bu Deni ada kehidupan yang sangat berharga gitu misalnya. Oh, oke. Dengan alasan Pak Joko sesepuh begitu ya, jadi boleh. Nah, gimana kalau seperti itu? Iya. Tetap boleh? Nggak boleh. Ragu-ragu ya. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat lagi nih Bapak Ibu. Sejak Bu Wiwi membuka, kenapa Bu Wiwi alasannya? Oh, jadi dengan pelukan gitu kasih sayang jadi terluluh hati Bu Wiwi. Baik. Kalau Bu Deni karena tadi membuka karena Pak Joko sesepuh begitu nih. Kalau Bu Siti tetap bersikeras? Ya. Tidak boleh? Tapi nggak ngomong. Bu Dita, apa alasannya membuka kepala tangannya? Oh, karena geli gitu ya. Bu Ida, kenapa bersih kekeh? Oh ya, jadi kalau masuk akal, mau gitu ya. Oke, Pak Nana kenapa Pak? Keikhlasan hati, Bu. Dengan keikhlasan hati, jadi luluh juga ya. Karena sudah teman gitu ya Pak ya. Oke, baik. Jadi alasan Bapak Ibu semua kan tadi berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan ini tadi ya Bapak Ibu, sekarang saya ingin bertanya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri kan ya Bapak Ibu. Bu Wiwi tadi kontrolnya ya ada di Bu Wiwi, apakah mau membuka atau tidak gitu. Kepada Bu Deni, tadi juga kepada Bu Ida gitu ya. Jadi yang memegang kendali atas diri kita itu sebenarnya adalah diri sendiri. Baik, nanti kita masuk apa kaitannya dengan materi teori kontrol Bapak Ibu. Yang pertama ini dari Dr. William Glasser dari Amerika ya, Bu Wisna ya. Jadi ini adalah psikiater dan pendidik. Ini mengembangkan teori kontrol. Jadi meluruskan beberapa. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi karena yang murid sudah punya tadi Bapak Ibu, motivasi dari dalam diri, dia sudah kekeh, dia kontrol itu dari diri murid. Jadi sebenarnya di sini katanya ilusi guru sebenarnya jika mengontrol murid. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tapi hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi nanti tergantung kebutuhan kita apa, begitu ya Bapak Ibu. Kayak tadi mungkin kalau Bu Ida kebutuhannya dia akan uang misalnya, bisa jadi kan kepala tangannya juga akan terbuka karena diiming-imingi oleh Bu Eni dengan uang gitu ya. Jadi ya tergantung dengan kebutuhan kita apa. Ketika kita menuruti perintah orang lain. Dan kemudian teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku ini tadi memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi semuanya memang ada tujuan. Kemudian miskonsepsi yang lain, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, jadi kalau menurut Dr. William ini
penguatan positif atau bujukan itu memang adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, tetapi di sini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari itu loh bahwa oh itu hanya bujukan dari guru aja gitu. Jadi kemungkinan dia juga akan menolak bujukan kita. Gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, tadi sebelumnya kita sudah ngobrol ya Bapak Ibu tentang peran kita sebagai orang tua, misalnya membuat rasa bersalah kepada anak itu juga ternyata justru ya tidak bisa menguatkan karakter. Anak juga nantinya bisa akan menolak. Kemudian selanjutnya adalah ini ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ini yang memang sering kita lakukan ya Bapak Ibu, termasuk saya juga sebagai refleksi diri. Ini mungkin saja saya sering juga memaksakan kehendak saya kepada anak-anak kita di rumah gitu ya, kepada anak-anak saya di rumah maupun kepada murid-murid di kelas. Jadi di sini meskipun kita orang dewasa, tetapi sesungguhnya kita tuh tidak memiliki hak untuk memaksa kepada anak-anak. Nah, suatu saat orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan nanti akan terbentuk. Nah, kemudian di sini, bagaimana seseorang bisa berubah dari nanti ini lawan dari teori kontrol ini adalah stimulus respon ya Bapak Ibu. Teori stimulus respon. Jadi di sini mengatakan bahwa Stephen R. Covey, benar nggak bacanya Bu Wida? Stephen R. Covey. Nah ini menyatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan berlahan-lahan atau sedikit ya, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita ya, di sini kita atau Anda melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Jadi ubahlah paradigma atau pemikiran kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita bisa lihat, nah di sini Bapak Ibu, ada teori stimulus respon ketika diberi perasaan kemudian merespon gitu ya. Nah kalau di sini stimulus respon adalah realitas atau kebutuhan kita sama gitu. Padahal jika kita melihat setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita makanya tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian di sini kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku tadi ya sudah disebutkan bahwa semua perilaku itu adalah memiliki tujuan. Dan hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau di stimulus respon kan orang lain bisa mengontrol saya. Tapi ketika teori kontrol kita berbalik, hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang memang kadang-kadang sangat betul ya Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang. Kita lihat dari beberapa kasus ya Bapak Ibu selanjutnya. Nah Bapak Ibu tadi kan kebutuhan dasar setiap orang itu adalah berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi kita melakukan sesuatu itu ada 5 kebutuhan dasar yang sebagai manusia memang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan terhadap penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu tadi. Makanya tadi dengan kasih sayang itu Bu Wiwi mau membukanya gitu ya. Membukanya karena Bu Wida sudah memberikan kasih sayangnya dan rasa diterima sehingga Bu Wiwi akan membuka, termasuk tadi Pak Edi sudah menyentuh hati Pak Nanang sehingga Pak Nanang dengan sukarela baiklah akan saya buka begitu ya. Baik, kemudian bertahan hidup, kemudian kesenangan ya, kebutuhan kita akan kesenangan dan juga kebutuhan akan kebebasan. Baik, kita lihat satu-satu. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa ya Bapak Ibu? Jadi di sini ada kebutuhan fisiologis. Jadi kesehatan, rumah, makanan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mungkin
melakukan A, kita lihat dulu memang kebutuhan dasar dia terpenuhi atau tidak. Kemudian di sini ada kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis, ini masuk kebutuhan bertahan di hidup. Kebutuhan terus yang kedua ini tadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kita perlu melihat ini, misalnya pada anak-anak yang berkasus begitu ya Bapak Ibu, kita selalu suruh melihat apakah di rumah dia sudah terpenuhi kasih sayangnya atau belum, rasa diterimanya bagaimana. Kemudian di sini kebutuhan penguasaan. Ini penguasaan ini berhubungan dengan apa ya? Kekuasaan begitu ya. Kebutuhan untuk mencapai sesuatu, kemudian untuk didengarkan, keinginan untuk dianggap berharga, begitu ya Bapak Ibu. Nah di sini kalau kita lihat pada mungkin murid kita yang kemarin ya, yang sangat viral kemarin, nah itu kalau kita melihat mungkin sepertinya dia juga butuh ini ya Bapak Ibu, penguasaan kan gitu. Karena dia ingin kayaknya apa ya, dianggap gitu ya, memimpin, bisa memimpin. Kemudian iya, terus dia juga ini kayaknya ya, rasa kasih sayang ini kayaknya tidak terpenuhi gitu ya, di rumah gitu. Jadi sehingga dia ya dengan berbagai caranya untuk akhirnya membuat perhatian gitu, tapi perhatiannya ya salah gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini akan kebebasan. Nah, kebebasan di sini kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan atau mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan dalam mencoba hal baru yang menarik. Di sini adalah juga kebutuhan manusia. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang gitu. Jadi dia mencari kesenangan, bermain, tertawa gitu. Jadi ini juga jadi refleksi saya dan kita semua ya Bapak Ibu, bahwa apakah kita sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan murid-murid kita di sekolah, terutama mungkin rasa senang ini ya Bapak Ibu. Kita memang dituntut untuk belajar, untuk melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ketika kebutuhan anak misalnya rasa senangnya sudah terpenuhi, maka dia dengan sukarela akan belajar. Mungkin begitu ya Bapak Ibu kaitannya. Kemudian sama tentang kebutuhan kebebasan dan lain-lain tadi. Selanjutnya, nah tadi adalah tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif ini kan kaitannya dengan disiplin positif yang nantinya akan menjadi budaya di sekolah. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Disiplin apa kira-kira Bapak Ibu? Yang terbayang? Tertib. Apalagi Bapak Ibu? Tepat waktu. Konsisten. Oke. Disiplin apa? Penuh tekanan nggak kira-kira sih kalau disiplin? Ikut aturan gitu ya? Serem. Ya. Apalagi Pak Nana? Disiplin. Taat gitu ya? Aku. Oke. Apalagi? Apa Bu Ida? Bu Edi? Pak Edi? Pak Joko? Apa kalau disiplin? Taat aku gitu ya? Kayaknya menyiksa gitu ya? Keterpaksaan gitu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah memang harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu kalau kita lihat? Tetap disiplin itu ada. Harus ada pemaksaan. Dalam pendekatan restitusi ini ada dikenal 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, nanti kita refleksi juga Bapak Ibu. Kita sebagai guru ini atau sebagai orang tua ada di posisi mana seringnya? Yang pertama posisi penghukum. Biasanya sering ngomong gini Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas kamu ya, kamu selalu aja
ini yang saya sebutkan tadi bahwa saya tuh masih sering kayak gini kepada anak dia murid atau anak di rumah, membuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu. Kayaknya lembut gitu ya, tapi majelek gitu. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Terus apa lagi? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu kan nadanya tergantung orangnya. Kamu gak kasih Kalau berapa kali bapak baru beritahu kamu ya, itu kan pelan. Tapi kalau yang marah kan nggak gitu. Yang marah berarti posisi penghukum ya, tergantung nada ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu. Ya, atau kalau lembut gini ya. Tapi kalau sampai situ gak apa-apa juga. Oh, iya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu Tona? Iya. Itu maksudnya restitusi kalau gitu kan, kalau yang nada seperti itu. Kalau yang tadi yang tadi. Tapi ini kita belum boleh, kita nggak boleh kesini juga mbak. Ternyata kita nggak boleh di sini. Atau kata Bu Dita tadi apa? Kamu gak kasih Oh, ya. iya. Aku sering kayak gitu kan. Oh, Ais, nggak kasihan sama ibu ini baru pulang, capek. Ais kok ini misalnya apa gitu ya? Keluar langsung. Kan ini berantem terus berisik. Nggak tahu ada Golong anak harus mengerti kita. Nah, itu ternyata itu. Saya juga ya refleksi bersama lah ini. Saya refleksi. Saya masih seringnya kesini. Ternyata tidak boleh. Mereka ini sih bukan anak yang tidak mengerti. Cuma orang tua itu terlalu dengan beban. Sudah banyak beban hidup. Anak kita udah habis ngurusnya anak juga dulu. akhirnya curhat kita. Anak kita dapat sisa energi. Iya betul ya. Berarti harus dipek-pek dulu kan. Iya. Nah, teman, kita boleh ya memposisikan sebagai teman, tapi ternyata ada negatifnya juga, gitu ya. Iya. Tapi di restitusi boleh nanti sebagai teman, pemantau, manajer. Tapi yang paling bagus adalah idealnya kita manajer ya. Boleh kita sebagai teman, tapi ternyata negatifnya ini. Nanti ketika mereka kecewa gitu ya dengan kita, dia berpikir bahwa saya pikir bapak ibu itu teman saya, gitu ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau untuk guru lain. Dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Bisa jadi kan akhirnya kayak bujang mungkin ya. Jadi memang kita perlu memposisikan diri kita nanti sebagai teman, mungkin selanjutnya adalah sebagai pemantau. Ini juga boleh. Jadi pemantau ini berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Jadi kita kembalikan lagi tadi kayak misalnya saya kemarin ada yang tadi tuh kan udah tanda tangan di keyakinan kelas gitu. Coba baca. Jadi data kalau sebagai data banget gitu kalau sebagai pemantau. Peraturannya apa coba dilihat. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi data catatan ini sebagai pemantau. Tapi ini boleh. Kita boleh seperti ini. Kemudian, nah yang terakhir yang paling ideal ini kita adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Sampai murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya ya. Tadi ngobrol itu lama ya, Bapak Ibu, berarti kalau kita perlu memposisikan diri kita sebagai manajer. Oke. Kemudian yang perlu kita hindari berarti sebagai penghukum sama sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman kita kayaknya harus kadang-kadang ya, harus ya pokoknya yang paling bagus adalah manajer. Baik. Kemudian, nah ini kalau manajer apa yang kita yakini? Tadi kembali ke keyakinan kelas ya.
menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tindakan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kayak tadi sudah ngobrol dengan Bu Siti dan teman-teman tadi sebelumnya. Jadi kita ngomong sama anak, tidak apa-apa nak, kamu melakukan kesalahan. Setiap orang pasti berbuat salah, gitu ya. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Kalau menstabilkan identitas kita berusaha untuk apa ya? Menenangkan gitu ya, berusaha memahami kenapa dia melakukan itu. Nah, terus selanjutnya terakhir kembali lagi ke menanyakan keyakinan nilai-nilai berdasarkan dari dalam diri. Baik, misalnya, nah ini tadi sudah. Nah, menstabilkan identitas ini Bapak Ibu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan karena dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Makanya kita harus berusaha untuk apa ya? Ini tadi menstabilkan identitas dia untuk kita memahami perasaannya. Jadi yang kita di sini juga ngomong ya Bapak Ibu berkata bahwa ya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Gitu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Gitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah seperti ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi ya kita tanya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya daripada ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Intinya kita pokoknya ngobrol dengan anak ya Bapak Ibu di sini. Kemudian ini masih, nah di sini menanyakan keyakinan. Jadi anak ketika sudah langkah 1 dan 2, kemudian kita gali anak untuk supaya nilai-nilai yang dia percaya itu tergali apa, sehingga dia dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita perlu menanyakan cita-citanya apa di sini biasanya tadi. Cita-citanya apa? Gitu. Kemudian di sini, nah ini Bapak Ibu ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai kita hubungan dengan keluarga di sini boleh ternyata. Kamu mau menjadi orang seperti apa gitu? Nah kalau jawabannya saya nggak tahu mau jadi seperti apa gitu. Iya. Itu yang pertanyaannya. Yang Jawaban sering. jawabannya yang sering. Saya nggak tahu mau jadi apa. Karena tadi apa? Karena Bu, karena apa? Ternyata dia nggak gaji. Iya. Dia nggak tahu Ya, udah kenapa apa gitu. Jadi ya mungkin di situ juga sih ini penting gitu. Peran kita gitu ya. Jadi sebelum menumbuhkan itu anaknya udah tahu belum kalau ini benar atau tidak. Jadi rata-rata anak memang mungkin yang tidak sholat itu ya dia tidak tahu itu tadi. Tapi ada juga yang udah tahu tapi memang sengaja meninggalkan gitu Ya. juga. atau bisa jadi bentuk protes misalnya kan Ya. Allah Tuhan Marah. hidup saya nggak adil nggak bahagia Iya, ada yang seperti itu. Pak Edi kayaknya tadi mau menambahkan. Pak Edi. Adalah kepada tentang pahala dan dosa dan proses dakwah, karena dakwah dan tarbiyah itu memang berproses. Iya. Jadi itu tadi memang perlu tarbiyah, mengajari, mendidik, membiasakan bahkan dengan ancaman juga, karena agama itu pasti ada pahala dan siksa, pahala dan dosa, konsekuensinya. Nah itu bisa diterapkan dalam pendidikan kita, memang harus ada seperti itu. Tetap harus ada ancaman ya Pak sebenarnya. Iya. Karena agama pun mengajarkan seperti Iya. itu gitu. Iya. jadi Belum tentu. belum kesulitan sama sekali mungkin nanti suatu saat kita mereka sudah dapat hidayah Iya. masuk ke sini kan. Jadi kalau mereka sudah dapat hidayah ya artinya mereka tahu betapa pentingnya sholat itu. Mungkin Berarti harus terus menerus kita menjaga diri terus menerus bagaimana kita memotivasi terus menerus. iya. Mungkin butuh pengulangan. Iya itu pengulangan ya. Memang butuh kenapa sudah proses. Dan terakhir ya tadi kita serahkan kepada Allah lagi gitu ya. Hidayah itu kapan datangnya kepada anak ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak
diskusinya atau sharing-sharingnya jika anak melakukan pelanggaran ini umumnya adalah berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dan di sini apakah sama hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu? Beda. Jadi di sini hukuman itu bersifat tidak terencana, jadi Bapak Ibu tiba-tiba hanya satu arah, anak tidak dilibatkan. Biasanya kekerasan fisik, psikis atau verbal gitu ya Bapak Ibu. Tidak adanya suatu kesepakatan. Terus kalau kita lihat konsekuensi ya, ketika kamu melakukan A, maka konsekuensinya adalah ini. Itu kan bisa juga tiap anak beda konsekuensinya yang sesuai. Iya. Iya, sesuai dengan misalnya dia kesalahannya ABC, sesuai karakteristiknya, sesuai alasannya apa gitu ya Bu Rita. Jadi tetap kalau menurut saya anak ini ya tetap bisa diberikan konsekuensi, karena konsekuensi ini kan berbagai film itu ada yang tidak berlaku untuk SRA. gitu ya. Tapi bisa timbul kayak ini. Ya, memang bisa timbul diri, gitu ya Bu, bisa kalau di teorinya ini. Tapi mungkin suatu saat kita perlu memberikan sesekali untuk menumbuhkan motivasi. Ini nanti akhirnya kita ke resti. Disiplin ini kan tadi sebagai bentuk kontrol diri ya Bapak Ibu. Yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Dan tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Dinamakan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah payung besar kita untuk berperilaku. Misalnya adalah apa? Kira-kira Bapak Ibu, contoh nilai-nilai kebajikan. Kejujuran, gitu. Apalagi Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Ketaatan, membantu sesama, menghormati, saling menghargai. Iya, nilai kebersihan. Nah itu nanti menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan diri yang nantinya bisa membuat kita, oh iya deh saya akan disiplin. Nanti ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, berhubungan dengan tadi nilai-nilai kebajikan, dan untuk supaya tadi di sekolah kita ada tata tertib tapi yang disepakati bersama, kita memang lebih baik membuat namanya suatu keyakinan ke kelas. Alhamdulillah kita semua sepertinya sudah membuat ya Bapak Ibu. Kemarin terakhir Pak Nanang oke banget itu keyakinan kelasnya di kelas 10 berapa Pak Nanang? 6. Oh ya, di kelas 10 6 ya sudah ditempel begitu ya Pak. Dan itu adalah dari memang kesepakatan murid-murid semua bersama ya Pak. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa Pak? Ya, harus yakin kalau peraturan Iya. kalau peraturan dari hati nurani. Iya, betul ya Pak. Jadi kalau peraturan itu sifatnya memaksa dan satu arah kayaknya ya Pak Joko ya kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan ini harapannya adalah nanti muncul dari dalam diri. Nah di situ mudah-mudahan nanti sadar lah ya Bapak Ibu murid-murid kita. Insya Allah amin mudah-mudahan. Nah di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya Pak pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Jawabannya apakah takut dengan polisi? Bisa jadi ya. Jadi karena kan kebutuhan tadi ya, Bu Wida ya beda-beda kan ya. Bisa jadi ya karena memang jawabannya mungkin ada yang memang saya takut sama polisi. Takut kena tilang. Takut kena tilang. Berarti itu belum ada keyakinan dari dalam diri untuk tadi meyakini nilai-nilai kebajikan. Seharusnya jawaban yang diharapkan adalah apa? Untuk keselamatan. Tapi juga keselamatan. Keselamatan dari kena tilang. Gak keluar duit. Berarti. Iya. Keselamatan untuk dompet gitu ya. Baik. Jadi contohnya seperti
siswa juga harapannya adalah menjawab untuk kesehatan atau juga ketika musim COVID kemarin adalah untuk keselamatan. Gitu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal secara menyeluruh yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke. Nah, di sini nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik begitu ya Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu ada beberapa contoh. Misalnya peraturannya kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang dituju apa Bapak Ibu? Biar rapi. Oke, kerapihan begitu ya. Kembalikan barang ke tempatnya, kerapihan nilai kebajikannya. Apalagi Bapak Ibu kira-kira? Kebersihan. Ya, keindahan gitu ya Bapak. Keamanan. Oke. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan yang dituju apa Bapak Ibu? Kenyamanan, saling menghargai, menghormati begitu ya Bapak Ibu. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Disiplin waktu begitu ya Bapak Ibu. Ini juga masih tamparan bagi saya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa Bapak Ibu? Kebajikan ini tujuh. Saling menyayangi, kasih sayang, keselamatan juga ya Bapak Ibu. Keamanan juga ya. Oke. Iya. Iya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, betul, keamanan, bergantian atau menunggu giliran, ketertiban. Nah, jadi nilai kebajikannya ketertiban. Gitu. Terus yang menghargai juga ya Bapak Ibu ya, menghargai orang lain, disiplin. Gitu. Dilarang merokok, kesehatan, gitu. Apalagi Bapak Ibu kenyamanan ya, orang lain terganggu. Penghematan, betul. Kebahagiaan, betul. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kan kemarin sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Saya tidak perlu berpanjang-panjang lebar ya Bapak Ibu tentang pembentukan keyakinan kelas atau nantinya bisa menjadi keyakinan sekolah. Ini juga kemarin sudah didiseminasikan juga oleh Bu Isna, begitu ya Bapak Ibu. Nah, saya mengulang sedikit saja ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas adalah berupa pernyataan yang universal, umum secara umum ya Bapak Ibu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada kata-kata apa ya Bu Bisna? Tidaknya jangan ya. Jadi tidak jangan nggak boleh ya. Dilarang boleh nggak? Kalau dilarang boleh nggak? Nggak boleh juga. Kita ganti, nanti kita ganti ya. Misalnya apa, Bu Dita ya? Misalnya yang tidak boleh bolos, berarti keyakinan kelasnya rajin masuk kelas. nah itu Bu, tidak boleh membolos. Keyakinan kelasnya adalah rajin masuk sekolah. Dilarang juga nggak boleh. Nah, itu gimana? Ke sekolah masuk lagi nggak masuk? Kelas saya ada kata tidaknya juga, apalagi kesepakatannya anak-anak untuk penekanan tentunya. Oke, baik. Sesuai kebutuhan. Gila ya Bapak Ibu. Jadi ya dengan tujuannya apa ya tadi Bu Ida? Kan tujuan Bu Bisna menggunakan kata tidak katanya untuk menekankan kepada teman-temannya yang mungkin agak susah ya. Tapi idealnya sudah ada kata Idealnya tapi tidak ada kata-kata tidak atau jangan. Kembali lagi ke disiplin tadi Iya, definisinya. masalah itu tentang dari kelasnya. Ya. Kalau tidak boleh merokok berarti apa? Tidak boleh merokok. Kata positifnya sama
sesuai usia. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Kata Pak Edi merokok nggak ada rokok. Jadi nggak boleh sampai dewasa juga gitu ya. Baik. Jadi itu ini ya Bapak Ibu, tergantung kalimat kita lah ya. Tergantung apa ya, kita membuat kalimatnya supaya tidak aku, kan hanya itu kan sebenarnya ya Bu, supaya tidak menggunakan kata tidak atau jangan kan aku gitu ya, atau bisa lebih ramah lah ya. Nah, apalagi kita sekolah ramah anak, lebih ramah itu tapi. Baik, kemudian nah ini keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau di sini nanti paling banyak 7 ya sepertinya Bu saya. Tapi kemarin di kelas saya sendiri karena kesepakatan ada 11. Tapi kalau di kelas Pak Nana berapa? Idealnya berapa? 7, maksimal 7, maksimal 5 sampai 7. Gak apa-apa, kan itu kesepakatan lagi. Bu, kok ini nggak ada misalnya tidak menggunakan HP ya? Ketika di ini ya bijak menggunakan HP. Nah itu kan kemarin nggak ada tuh. Padahal kok udah 7 atau 8 gitu. Ya udah nambahin. Nah itu tergantung kesepakatan lagi sih Bapak Ibu. 12. Oh 12 ya. Kelasnya juga ada 11 ya. Oh yang tempat bisa juga pada cerita berapa banyak juga. Oh iya banyak juga. Kan semuanya dari ide anak-anak. Ya. Ya betul. Jadi supaya universal tadi kan, ya. Jadi hubungannya ke sini. Jadi mencakup keseluruhan apa ya peraturan gitu lah ya, kebajikan universal. Baik. Kemudian tadi keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini artinya masuk akal ya Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi. Ini harapan kita ya Bapak Ibu. Dan kita selalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa jadi berubah ya Bapak Ibu. Meskipun kita udah buat bannernya gitu ya, karena dan Bapak Ibu yang lain kalau nanti ditinjau ya udah berarti buat lagi. Kemudian di sini, nah ini bercurah pendapat, mencatat semua masukan ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini Bu Wiwi dan bilang kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Artinya tidak idealnya tidak menggunakan kata tidak atau jangan negatif. Nah, ini tadi sudah tinjau kembali. Terus intinya semua keyakinan kelas ini adalah kembali kepada keyakinan apa nilai-nilai kebajikan dari dalam diri, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini masih prosedur. Terakhir adalah di sini dilekatkan pada dinding kelas atau ditempel dan mudah dilihat semua warga kelas supaya kalau ada lupa begitu kita bisa sebagai wali kelas atau sebagai guru bisa mengingatkan. Nah ini aksi nyata saya untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah di sini anak-anak menuliskan dulu di kertas ini enggak seberapa kelihatan ya Bapak Ibu mengenai kebajikan apa nilai-nilai kebajikan yang diyakini dulu. Terus cara mewujudkannya bagaimana? Misalnya di sini memiliki sifat toleransi, saling menyayangi antar teman. Itu adalah nilai kebajikannya ya Bapak Ibu. Mewujudkannya berarti menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Atau tidak menghalangi umat agama lain untuk beribadah. Ini lebih ke toleransi ya Bapak Ibu. Atau tidak mengolok-olok agama lain. Terus di sini belajar dengan giat dan juga tekun. Ini keyakinan nilai kebajikannya. Nah mewujudkannya berarti memilih cara belajar yang sesuai. Terus memanfaatkan fasilitas belajar. Ubah kebiasaan yang tidak mendukung. Jadi anak-anak semuanya menuliskan keyakinan dirinya terlebih dahulu di dalam kertas. Ini Bapak Ibu seperti ini anak-anak menuliskan. Kemudian baru ini mohon maaf ini langsung saya ini langsung kalau setelah itu kita sepakati dulu ya Bapak Ibu di papan tulis gitu ya. Saya dokumentasinya kemarin terlewat.
semua anak harus menandatangani. Buat tanda tangan ya. Ya lebih baik begitu ya Bu Nisa, Bu Dita. Nggak juga nggak apa-apa. Nggak juga ya nggak apa-apa. Karena kan tadi udah berdasarkan kesadaran diri. Ini supaya saya lebih sebagai wali kelas supaya lebih bisa mengingatkan anak-anak nantinya ketika ini loh ada tanda tangan dulu di sini loh dengan penuh kesadaran diri. Jadi sebelumnya kita memang apa sih Mbak Bisa kalau menyebutkan itu berikrar deklarasi kecil-kecilan sih bukan yang gede gitu. Intinya saya menyatakan bahwa ini saya tanda tangan dengan penuh kesadaran diri bahwa insya Allah saya akan berusaha untuk melaksanakan keyakinan kelas ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita bareng-bareng foto setelah tanda tangan dan deklarasi tadi lah. Ini tanda tangan semuanya, termasuk yang waktu ada 2 anak tidak masuk, saya suruh tetap tanda tangan. Nah, setelah itu oke. Kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ya Bapak Ibu. Teori motivasi ini tadi berhubungan dengan sebenarnya motivasi intrinsik yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita maupun diri anak-anak. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku ya Bapak Ibu. Di sini adalah pertanyaan refleksi. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Terus, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pasti kan pernah ya Bapak Ibu? Untuk mendapatkan hadiah pernah nggak Bapak Ibu? Pernah lah ya? Dia Chandra gitu ya. Tetap kita motivasinya kan beda-beda. Atau untuk mendapatkan uang. Nah, apalagi kira-kira alasan orang dalam melakukan sesuatu. Selain ini. Dapatkan kesempatan. Oke. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Pengalaman. Hiburan karena hobi. Mendapatkan kasih sayang, tadi ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi itu memotivasi. Baik. Nah di sini Bapak Ibu, lagi-lagi ini Amerika ya Bapak Ibu. Namanya Sebastian Gosen dalam bukunya Restructuring. Bener nggak sih bacanya? Restructuring gitu. Bapak Ibu baca itu? Menyatakan tiga motivasi perilaku manusia. Restructuring. Baik. Di sini Bapak Ibu ada 3 katanya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin saja Daniel kalau datang ke sekolah tepat waktu, apakah takut karena hukuman Daniel? Tepat waktu. Ya, bisa jadi ya, karena takut hukuman gitu. Iya. Ya, berarti di sini adalah motivasinya bersifat eksternal, dari luar. Iya. Nah, kemudian yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini juga bersifat eksternal motivasinya. Nah, harapannya adalah ini Bapak Ibu. Kita semua Makasih Bu ya. Sesuatu supaya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi di sini untuk supaya kita memiliki disiplin positif. Di sini harapannya adalah motivasi internal. Jadi misalnya Daniel datang ke sekolah karena takut hukuman supaya tepat waktu gitu ya Daniel ya. Ya. Kalau motivasi dari dalam diri Daniel kira-kira apa sebagai murid? Kalau nilai-nilai kebajikan apa yang Daniel yakini sehingga saya harus datang ke sekolah tepat waktu nih gitu. Karena bukan takut hukuman misalnya. Karena di rumah ibu saya ngoceh-ngoceh loh, nggak berani. Karena ibu ngoceh-ngoceh kalau Daniel datangnya siang. Iya. Itu berarti motivasi apa? Kira-kira
Menyenangkan hati. Biar apa? Menyenangkan hati. Oh, menyenangkan hati ibu. Kira-kira ya nilai-nilai kebajikan lah ya. Ingin membahagiakan orang Tua. Gimana kalau Daniel misalnya jawabannya adalah saya ingin jadi anak pintar bu, saya nggak mau ketinggalan pelajaran bu. Gitu? Tapi Ada terbersit seperti itu Daniel? Enggak. Hah? nggak ada. Enggak, aduh. Emangnya belum bisa. Soalnya dispen terus bu. Soalnya malah dari Dispen terus. speaking. Dispen terus. Jawabannya jujur. Oh, jawabannya yang jujur. Baik. Mungkin berarti dari dalam diri Daniel belum tercipta ini ya Bapak Ibu? Boleh nggak Bapak Ibu kira-kira? Boleh? Boleh. Gimana? Nah, iya. Iya. Kata Bu Wisna, tugas guru berarti aduh Ibu Novi ngajar di kelas Daniel nih, sama siapa lagi yang ngajar di kelas Daniel di sini? Bu Tugas Risma. Bapak Ibu guru untuk menggali supaya Daniel memiliki keyakinan apa nih? Nilai-nilai kebajikan tadi. Supaya Daniel ketika ke sekolah motivasinya itu bukan hanya takut ibu, bukan hanya takut siapa namanya? Bu Nati, kalau sekolah gitu ya. Baik, insya Allah ya Daniel mudah-mudahan itu butuh waktu ya Bapak Ibu supaya anak-anak tumbuh motivasi dari dalam diri. Makanya yang murid kita itu inisialnya R mudah-mudahan ya. Mungkin sekarang belum ada motivasinya gitu. Ini mudah-mudahan hari kita bisa. Hah? Iya, sudah sampai terbusa. Iya. Iya, kadang anak-anak nggak tahu. Apakah hanya tugas guru agama yang menanamkan nilai-nilai kebaikan itu? Seluruh pihak ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya iya, termasuk orang tua di rumah. Iya betul. Menjadi. Jadi kita udah terlanjur mencat anak itu tadi ya. Tidak menerima tadi ya. Jadi anak juga merasa gitu ya. Bisa berubah. Yakin lah ya. Berubah. Ya, bismillah. Kita berproses ya Bapak Ibu. Masih berproses terus bismillah aja lah pokoknya. Meskipun kan lagi emosi ya betul Pak ya gitu. Tapi ya sudahlah, mari kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Di sini saya juga kadang yo ingat teori-teori ini ya Bapak Ibu. Tapi ketika di lapangan Sebagai testimoni kita berhasil dari itu. oh, iya. Artinya kita ini baru dihadapkan dengan kita mau langsung buka. Berhasil nggak kita itu? Berhasil enggak? Sebagai apa ya? Praktek itu tadi ya. Tantangan kita kalau kata Bu Lucy. Bisa tidak kita gitu. Menerapkan ilmu itu bisa nggak? Nah, betul. Kan ini teori ya. Prakteknya bisa nggak? Prakteknya bisa nggak? Kata anak-anak Benar. iya, iya. Luar biasa SMA 6 ya Bapak Ibu. Jadi jangan kok kayak ini kalau kamu berarti nggak Ya. Semangat anak-anak. Harus positif ya. Pertanyaannya positif. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini? Maksudnya kan positif ya, disiplin positif yang positif kepada murid-murid kita. Nah, Pak Joko, mengenai Pak Joko yang sebagai sesepuh. Tadi yang udah diskusi panjang lebar tadi ya, Pak Joko. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini supaya dari murid-murid itu
gimana ya itu ya Pak Joko yang berat sebenarnya karena murid ini meniru ya Pak Joko, meniru perkataan tadi ya, perbuatan dari guru. Ada lagi Bapak Ibu, Kak Nana gimana sebagai pembina OSIS menanamkan disiplin positif ini gimana sih kepada anak-anak ini supaya nanti bisa Terus diajak Bu untuk dimotivasi, terus diajak sekaligus diri kita sendiri juga ikut di dalamnya. Artinya contoh kalau kita memang istilahnya masuk kelas ya pembelajarannya kita jadi misalnya bolos, gimana kita juga bolos. gimana kita Terus mengasih sholat contoh. misalnya sholat berjamaah gitu. Oh, iya. Kita ajak, kita rangkul, ayo kita ajak untuk oh iya, betul ya. Makanya laki-laki itu kita ajak. Tapi diri kita juga harus melaksanakan juga. Itu juga di masjid. Ya. Kalau ibu-ibu seringnya sholat di rumah dulu gimana Pak? Kalau ibu kata sholat malam itu di rumah, nggak boleh di masjid. Ya, itu. Tapi ini Bu, saya jelaskan untuk kedisiplinan ini kan ya bukan mengikat gender ya. Kebanyakan yang kita lihat di lapangan kan yang laki-laki. Ya kan memang wajib-wajibnya untuk imannya itu kan memang banyak laki-laki. Nah itulah yang kita rangkul ya. Kalau untuk perempuan ya sudah sebelum-sebelum. Mungkin kayak Bu Tiwi lah ya sebelum sholat di ruang guru anu dulu ke kelas-kelas apa sidang kalau Bu Tiwi anu Bu Tiwi. Iya. Tidak intinya untuk mengajar. Ya, Tidak terus mengajar. ya itu kita mau itu. Jadi kalau itu insya Allah benar-benar akhirnya untuk bisa hati. Berarti mengenai sholat itu betul-betul keyakinan pentingnya sholat. Jadi nanti nggak sama-sama. Iya. Makanya sebenarnya saya sukanya yang sebenarnya jadi dipaksa memang. Tidak Yang dipaksa. kalau kan Bu terpaksa dan akhirnya terbiasa. Iya. Tapi kan nggak boleh sekarang. Nggak Jadi itu jadi masalahnya. Tapi kok saya masih meyakini itu ya sebenarnya. Pertama tuh harus dipaksa. Cuma dipaksa loh. Dipaksa dengan ini. Ya anak kita aja loh, anak kita loh. Sholat aja loh, ayo kalau jadi gereja itu ya jangan ngaku walaupun bapaknya sholat. Makanya sebenarnya menurut saya ya dipaksa, terpaksa dan akan terbiasa. Sebenarnya. Sebenarnya saya Sekarang juga setuju sih. ya, Tapi tapi ya, jangan dari saya dipakai tidak boleh. kan nggak ramah. Ya. Gimana? Anak itu perlu diajar ngomong. Ngobrol. Bisa jadi dia itu tuh mungkin telat ada kendala. Dan kita gimana untuk maksa-maksa karena kita kesulitannya apa. Kita bantuin cari solusinya. Jadi kayak bilang, di rumah bandingnya sama diri ibu yang sudah perfect, yang sudah sempurna, yang tidak ada kendala saya kendala. Cuma kan PR kalau kita mau ngobrol satu-satu itu Nggak tepat waktunya. Terkendala waktu. Oke, Bu Isna gimana Bu? Kalau misalnya anak sholat itu ya, saya juga pernah bertanya ke anak saya. Atau anak yang saya temui gitu. Ternyata latar belakang anak itu kan beda. Tidak semua Iya. anak itu pernah diajari mengaji. Iya. Dia tidak pernah melihat orang tuanya sholat. Betul. Sementara kita memaksa, setidaknya kita tuh kasih dia melalui dialog atau melalui strategi aparat, dan anaknya tahu oh ternyata sholat itu penting. Jadi harus ada anak itu memperoleh oh ternyata sholat itu penting ya gitu. Karena tidak semua anak itu Kita nggak tahu latar belakangnya. memang Islam gitu ya, tapi apa kita tuh banyak yang nggak bisa. Sholat nggak bisa. Di rumah orang tuanya nggak sholat, dia nggak Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik itu tadi perlu berdialog ya kita menanamkannya supaya tahu bahwa oh, sholat ini adalah penting bagi diri saya. Itu Pak Edi ada tambahan dari guru agama Pak Edi dan Bu Ida. Gimana cara menanamkan ini nih? Tunjukkan suaramu. Karena dulu juga Pak ada Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerima materi budaya disiplin? Alhamdulillah sangat senang sekali ya, karena kita menambah wawasan ya, budaya positif untuk diterapkan ke anak-anak. Kemudian pembelajaran apa
saja yang dapat Bapak Ibu ambil setelah menerima materi budaya positif ini? Pembelajaran yang kita dapat ambil bahwasanya kita selama ini ternyata masih banyak melakukan pemaksaan, kemudian peraturan-peraturan yang ternyata ya bertolak belakang dengan budaya positif. Jadi kadang-kadang masih memaksakan kehendak kita. Nah, ternyata itu tidak boleh ya. Kemudian perubahan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan? Ya, karena kita sudah ada tuntunannya, ya mari kita lakukan, kita mulai gitu ya, memulai menerapkan budaya positif yang sudah disepakati, yang sudah dibentuk dengan para pembantu, gitu ya. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Bu Siti. Berdasarkan kegiatan kali ini ya, kalau perasaan saya setelah menerima materi budaya positif ini merasa antusias karena kita di sini guru-guru sudah mendapatkan materi budaya positif ini lebih mantap lagi ya. Dulu saya yang pertama, Kak Wisna, kemudian Bu Novita, jadi mudah-mudahan budaya positif ini jadi semakin kuat gitu kan. Ada di dalam hati dan sanubari Bapak Ibu guru yang nantinya akan diterapkan ke murid-murid dalam pembelajaran. Kemudian kalau pembelajaran apa saja yang dapat kelihatan? Pembelajaran apa saja yang dapat diambil setelah menerima materi ini, yaitu ya budaya positif itu sangat positif untuk kita lakukan karena mungkin yang selama ini kita lakukan karena belum mendapatkan ilmu tentang budaya positif kan kita masih melakukan hukuman, kita masih melakukan pemaksaan. Sementara kan kalau di budaya positif itu kita sebaiknya bisa memunculkan keyakinan intrinsik yang ada di dalam diri siswa atau peserta didik, sehingga nanti peserta didik dengan sukarela melakukan atau menerapkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan apa yang ingin saya lakukan setelah mengetahui materi budaya positif ini ya perubahan untuk bisa konsisten, karena terkadang ketika sudah memulai tapi konsistensinya kan berkurang, tapi mudah-mudahan bisa terus konsisten melakukan budaya positif di sekolah ataupun dalam kehidupan sehari-hari dalam kita memberikan motivasi intrinsik. Nah, salah satunya dengan melakukan segitiga restitusi ketika bertemu dengan peserta didik yang belum memiliki budaya positif. Mungkin itu Merasa sangat senang karena mendapatkan wawasan ilmu yang bermanfaat untuk kita sebagai pendidik untuk mengajar ke peserta didik. Itu pembelajaran apa saja pembelajaran yang saya dapatkan tadi, bahwa kita sebagai pendidik tidak bisa menuntut secara paksa peserta didik melakukan ini dan itu. Jadi kita tidak balance dengan budaya positif, karena dengan pasangan kan tidak balance, tidak seimbang dengan budaya positif. Jadi kita sekarang sudah mengubah kata-kata, tutur kata, jangan ada kata-kata jangan, soalnya tidak, jangan kata-kata yang negatif. Sekarang cari kata-kata yang positif, walaupun kadang-kadang terbiasa dengan kata-kata negatif. Habis itu, perubahan saya ulang juga. Perubahannya yang ini saya lakukan itu merubah kata-kata menjadi lebih baik lagi. Kata negatif menjadi positif
lagi, ya seperti itu. Sama memandang positif siswa lah ya. ya, memandang positif bahwa peserta didik itu mempunyai karakter berbeda-beda, mempunyai mereka mempunyai motivasi, mempunyai itu ya, Kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Jadi Bu Novita, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Heli. Ada lagi Bapak Ibu? Perasaan saya setelah menerima materi budaya positif ini sangat senang, kemudian menambah ilmu, wawasan, bagaimana bisa menerapkan daripada budaya positif ini, terutama untuk diri kita dan juga kepada siswa atau peserta didik kita. Kemudian setelah menerima materi budaya positif ini, yang bisa kita ambil pelajarannya yaitu ternyata benar tadi yang disampaikan Ibu teman bahwa ya, bahwa terkadang kita memaksakan diri kita untuk mengikuti apa itu disiplin supaya bisa diterapkan. Ternyata itu memang pemaksaan kehendak tidak sesuai dengan budaya positif itu sendiri, sehingga yang harus kita lakukan untuk perubahan adalah perubahan yang ingin saya akan saya lakukan adalah yang pertama merubah mindset bahwa memaksakan kehendak kepada orang lain itu memang tidak pas atau tidak sesuai dengan budaya positif. Sehingga saya atau kami nanti insya Allah akan terus berubah dalam rangka untuk melaksanakan budaya positif ini yang setelah dari materi Bu Novita ini. Insya Allah nanti ilmu yang kami dapat dari materi ini bisa kita terapkan pada diri kita dan peserta didik kita. Terima kasih Pak Rana. Diseminasi untuk budaya positif di SMA Negeri 6 Metro ini sudah selesai kita laksanakan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini nanti kita dapat mempraktikkan di kelas kita ya Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas insya Allah sudah. Tinggal mungkin segitiga restitusi ya Bapak Ibu yang perlu kita laksanakan jika kita menemui permasalahan dengan siswa. Mudah-mudahan insya Allah tantangan-tantangan kita ya sebagai guru ini dapat kita lalui ya Bapak Ibu demi generasi muda bangsa Indonesia ya Bapak Ibu, murid-murid yang memiliki nantinya profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak saya ucapkan atas kehadiran dan support Bapak Ibu atas kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisna Artivia, guru matematika SMA Negeri 6 Metro. Menurut saya kegiatan diseminasi disiplin positif yang disampaikan oleh Bu Novita hari ini sangat bagus ya, dimana kita bisa saling berbagi baik ilmu, pengetahuan maupun praktik baik, sehingga menambah wawasan kami sebagai guru, pengetahuan dalam penerapan disiplin positif. Yang mana dalam pembelajaran, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, mungkin kita akan terkendala, ada beberapa masalah yang dihadapi. Melalui kegiatan diseminasi ini memberi wawasan kita untuk menyelesaikan masalah dengan positif, sehingga kita bersama-sama melalui diseminasi ini kita di sekolah bisa bersama-sama membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih.